Pagi itu, Hasan sengaja memarkir mobil mewahnya cukup jauh dari kantor cabang bank yang akan ia datangi. Udara masih terasa dingin ketika ia berdiri di depan kaca sebuah warung kecil sambil memperhatikan penampilannya sendiri. Jaket kusam berwarna coklat, celana kain yang sedikit pudar, sandal sederhana, dan tas hitam lama yang tampak seperti sudah bertahun-tahun dipakai. Tidak ada satupun orang yang akan percaya bahwa pria berusia 27 tahun itu adalah direktur utama Bank Nasional yang memiliki puluhan cabang di berbagai kota. Hasan menarik napas panjang sebelum berjalan menuju gedung bank. Ia sengaja datang sendirian, tanpa ajudan, tanpa sopir pribadi, tanpa pemberitahuan kepada siapapun. Sudah lama ia mendengar laporan bahwa beberapa pegawai di cabang itu mulai arogan terhadap nasabah yang berpenampilan sederhana. Namun Hasan bukan tipe pemimpin yang langsung percaya pada laporan di atas kertas. Ia lebih suka melihat sendiri kenyataan di lapangan. Gedung bank itu berdiri megah di pinggir jalan utama kota. Kaca depannya mengkilap terkena sinar matahari pagi. Di dalamnya terlihat beberapa pegawai berpakaian rapi sibuk melayani nasabah. Dari luar semuanya tampak sempurna. Tetapi Hasan tahu, sikap asli seseorang seringkali baru terlihat saat berhadapan dengan orang yang dianggap tidak penting. Begitu Hasan melangkah mendekati pintu masuk, seorang satpam bertubuh besar langsung memperhatikannya dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan pria itu berubah sinis dalam hitungan detik. Hasan sudah sangat terbiasa dengan tatapan seperti itu. Dulu, sebelum sukses membangun perusahaan bersama ayahnya, ia pernah berada di posisi orang yang diremehkan karena penampilan. Satpam itu tidak langsung membuka pintu seperti yang ia lakukan kepada nasabah lain. Sebaliknya, ia berdiri menghadang langkah Hasan dengan wajah dingin. "Mau apa, Pak?" tanyanya singkat. Hasan tetap tersenyum sopan. "Saya ingin masuk dan berbicara dengan teller." Tatapan satpam itu makin tajam. Ia melirik sandal Hasan lalu menatap tas lusuh di tangannya. "Pak, kalau mau minta bantuan sosial bukan di sini tempatnya." Ucapan itu terdengar cukup keras hingga beberapa nasabah yang berada dekat pintu ikut menoleh. Ada seorang ibu muda yang buru-buru menarik anaknya menjauh dari Hasan, seolah takut didekati pengemis jalanan. Dua pria berpakaian kantoran bahkan saling berbisik sambil menahan senyum kecil. Namun Hasan tidak marah. Wajahnya tetap tenang. "Saya cuma ingin membuka percakapan dengan teller," jawab Hasan pelan. Satpam itu menghela napas kasar, seakan sedang dipaksa menghadapi orang menyebalkan. "Kalau tidak ada keperluan jelas, jangan bikin ramai di sini, Pak. Banyak nasabah penting." Hasan mengangguk kecil. "Justru saya ingin menjadi nasabah yang dilayani." Kalimat itu malah membuat satpam terkekeh kecil. Ia membuka pintu dengan malas sambil menggelengkan kepala. Ya sudah, cepat saja. Jangan ganggu yang lain. Hasan melangkah masuk ke dalam bank dengan tenang. Pendingin ruangan langsung terasa dingin di kulitnya. Aroma parfum mahal bercampur kopi memenuhi ruangan luas itu. Di sudut kiri ada area tunggu dengan sofa empuk berwarna abu-abu. Di sisi kanan berjajar meja customer service dan teller dengan komputer modern. Namun yang paling Hasan perhatikan bukan fasilitasnya, melainkan cara pegawai memandang dirinya. Beberapa teller yang awalnya tersenyum ramah kepada nasabah lain, mendadak berubah datar ketika melihat Hasan masuk. Seorang pegawai wanita bahkan berbisik kepada temannya, sambil melirik ke arah Hasan berkali-kali. "Kayaknya salah masuk deh," bisiknya pelan, tetapi masih terdengar oleh Hasan. Hasan tetap berjalan menuju mesin antrean. Ia mengambil nomor dengan santai, lalu duduk di kursi paling pojok. Baru beberapa detik duduk, seorang pria berjas yang tampaknya nasabah prioritas langsung berdiri pindah tempat, karena merasa tidak nyaman duduk dekat Hasan. Hasan menatap layar antrean di depan sambil tersenyum tipis. Semua berjalan persis seperti yang ia perkirakan. Ia sebenarnya bisa saja datang memakai jas mahal, lalu disambut hormat sejak pintu masuk. Semua pegawai pasti berebut membukakan jalan. Namun penghormatan seperti, "Terima kasih, Nak," kata ibu itu lirih. Hasan tersenyum kecil. "Sama-sama, Bu." Beberapa pegawai memperhatikan kejadian itu dengan tatapan aneh. Mungkin mereka merasa Hasan dan ibu tua itu sama-sama tidak pantas berada di dalam bank modern tersebut. Waktu terus berjalan.
Hasan sengaja tidak memainkan ponsel ataupun menunjukkan identitas apapun. Ia ingin melihat seberapa jauh orang-orang di tempat itu menilai manusia hanya dari penampilan luar. Di meja resepsionis, dua pegawai wanita mulai tertawa kecil sambil sesekali melirik ke arah Hasan. "Sumpah, aku kira tadi pengamen masuk," kata salah satunya pelan. "Makanya satpam sampai bingung," jawab temannya sambil terkikik. Hasan mendengar semuanya dengan jelas. Namun ia hanya menundukkan kepala sebentar sambil menarik napas pelan. Dalam hatinya, ia merasa sedih, lebih daripada marah. Ia membayangkan berapa banyak orang sederhana yang mungkin pernah diperlakukan buruk di tempat itu, hanya karena pakaian mereka tidak mewah. Padahal bank didirikan untuk melayani semua lapisan masyarakat. Bukan hanya mereka yang datang dengan jas mahal dan mobil mewah. Tiba-tiba, layar antrean berbunyi memanggil nomor Hasan. Ia perlahan berdiri sambil menggenggam nomor antreannya erat. Beberapa mata langsung mengikuti langkahnya menuju meja teller. Tatapan meremehkan itu masih sama, bahkan semakin jelas terlihat. Namun Hasan tetap berjalan tenang. Karena ia tahu, tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa pria sederhana yang sedang mereka hina itu adalah pemilik seluruh tempat tersebut. Hasan berjalan perlahan menuju meja teller yang berada di tengah ruangan. Langkahnya tenang, sementara beberapa pasang mata masih memperhatikannya dengan tatapan merendahkan. Di layar kecil meja teller tertulis nama Rina. Wanita itu terlihat masih sibuk merapikan make up kecil di depan monitor komputer, sebelum akhirnya mengangkat kepala dengan ekspresi malas. Begitu melihat Hasan berdiri di depannya, senyum ramah yang "Saya ingin bertanya soal pelayanan rekening dan beberapa prosedur bank," jawab Hasan sopan. Rina menghela nafas kecil, terdengar jelas seperti orang yang terganggu. "Kalau buka rekening, ada syaratnya, Pak." Hasan tersenyum tipis. "Tentu, makanya saya ingin bertanya dulu." Namun Rina tampaknya sudah mengambil kesimpulan sendiri sejak awal. Tatapannya turun ke sendal Hasan, lalu ke jaket kusam yang dipakai pria itu. Di dalam pikirannya, Hasan hanyalah pria tidak mampu yang datang untuk membuang waktu. Di meja sebelah, teller lain mulai melirik sambil menahan senyum. Bahkan seorang nasabah pria yang duduk di kursi tunggu ikut memperhatikan dengan wajah mengejek. Rina memutar kursinya sedikit, lalu berkata pelan kepada teller di sebelahnya, tetapi cukup keras untuk didengar Hasan. "Kalau semua orang begini masuk, bank bisa jadi tempat numpang adem." Teller di sebelahnya tertawa kecil. Hasan tetap diam. Wajahnya tenang, seolah tidak tersinggung sedikit pun. Sikap itu justru membuat Rina merasa semakin kesal. Ia tidak suka melihat orang sederhana duduk terlalu lama di hadapannya, karena menurutnya bisa merusak suasana elegan bank tersebut. "Bapak punya setoran awal?" tanya Rina tiba-tiba. "Ada," jawab Hasan singkat. "Berapa?" Hasan menatapnya sebentar. "Cukup untuk membuka banyak rekening." Jawaban tenang itu malah membuat Rina tersenyum sinis. Ia menganggap Hasan hanya sedang berhayal. Saat itu office boy lewat di dekat meja sambil membawa ember berisi air bekas pel yang warnanya sudah keruh kecoklatan. Lantai sekitar area teller memang baru selesai dibersihkan karena ada bekas kopi tumpah dari nasabah sebelumnya. Rina tiba-tiba melambaikan tangan memanggil office boy tersebut. "Taruh sini dulu." Office boy itu berhenti dengan bingung. Ember berisi air kotor diletakkan dekat meja teller. Hasan masih duduk tenang, tanpa memahami apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Namun beberapa pegawai lain mulai memperhatikan dengan wajah penasaran, seolah tahu sesuatu akan terjadi. Rina berdiri perlahan dari kursinya, lalu menatap Hasan dengan senyum meremehkan. "Pak, jujur saja ya, Bapak sebenarnya mau apa di sini?" "Saya sudah bilang, saya ingin bicara soal layanan bank." "Layanan bank untuk siapa?" tanya Rina sambil terkekeh kecil. "Bapak saja kelihatannya kesulitan beli sepatu." Beberapa pegawai langsung tertawa pelan mendengar ucapan itu. Seorang nasabah pria bahkan ikut menyeringai sambil menggelengkan kepala. Hasan mengangkat pandangan ke arah Rina. Tatapannya tetap tenang. Penampilan memang sering menipu. "Betul," jawab Rina cepat. "Makanya, jangan pura-pura jadi nasabah kalau kenyataannya cuma mau minta belas kasihan."
Ruangan mulai terasa semakin tidak nyaman. Tetapi tidak ada satupun pegawai yang mencoba menghentikan ucapan Rina. Mereka justru terlihat menikmati situasi tersebut. Hasan perlahan berdiri dari kursinya. Saya rasa pelayanan di sini memang perlu diperbaiki, ucapnya tenang. Kalimat itu membuat Rina tersinggung. Baginya, pria berpakaian lusuh tidak pantas mengkritik pekerjaannya. Apa? Katanya sambil tertawa pendek. Bapak mau ngajarin saya kerja? Hasan tidak menjawab. Rina lalu melirik ember air bekas pel di samping meja. Entah karena emosi atau ingin pamer di depan pegawai lain, ia tiba-tiba mengambil gagang ember tersebut. Kalau memang tidak ada urusan jelas, lebih baik keluar saja sebelum bikin tempat ini kotor. Dan tanpa peringatan, Rina mengangkat ember itu lalu menyiramkan air bekas pel ke arah kaki Hasan. Air keruh bercampur bau cairan pembersih langsung membasahi celana dan sandal Hasan. Beberapa cipratannya bahkan mengenai ujung jaketnya. Ruangan mendadak hening sepersekian detik. Lalu terdengar tawa kecil dari beberapa sudut. Seorang teller pria sampai menutup mulutnya sambil tertawa tidak percaya. Nasabah yang sejak tadi memperhatikan pun mulai berbisik satu sama lain. Parah banget, tapi lucu juga. Rina berdiri sambil menyilangkan tangan di dada. Wajahnya tampak puas. Nah, sekarang lantainya sama-sama kotor, katanya sinis. Hasan menunduk sebentar melihat air kotor yang menetes dari celananya. Tidak ada amarah di wajahnya. Justru ketenangan itulah yang perlahan membuat suasana menjadi aneh. Karena pria yang baru dipermalukan di depan banyak orang itu sama sekali tidak terlihat panik ataupun malu. Ia hanya mengambil tisu dari meja terdekat lalu membersihkan tangannya perlahan. Rina mulai merasa sedikit terganggu melihat reaksinya. Kenapa diam saja? Tanyanya. Hasan mengangkat kepala. Tatapannya lurus ke arah nemtek di dada wanita itu. Rina, ucapnya pelan. Wanita itu mengernyit. Kenapa? Hasan tersenyum tipis. Saya hanya sedang mengingat nama orang yang hari ini memperlihatkan wajah asli dirinya. Kalimat itu membuat beberapa orang saling menatap. Ada sesuatu dalam nada bicara Hasan yang tiba-tiba terasa berbeda. Tenang, tapi menekan. Namun Rina masih terlalu sombong untuk menyadarinya. Kalau sudah selesai, silakan keluar, katanya ketus. Hasan mengangguk kecil. Ia mengambil tas lusuhnya, lalu berjalan perlahan menuju pintu keluar. Air kotor masih membasahi pakaiannya, sementara orang-orang terus memandang rendah ke arahnya. Di dekat pintu masuk, satpam yang tadi menghalangi Hasan malah tertawa kecil ketika melihat kondisi celananya. Makanya jangan macem-macem di bank, katanya sambil menyeringai. Hasan berhenti sebentar di depan pintu. Ia menatap seluruh ruangan bank itu sekali lagi. Teller-teller sibuk berbisik. Beberapa nasabah masih tertawa kecil. Dan Rina kembali duduk di kursinya dengan wajah puas, seolah baru memenangkan sesuatu. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa pria yang baru mereka hina habis-habisan adalah orang yang menandatangani gaji mereka setiap bulan. Hasan lalu melangkah keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Namun saat pintu kaca tertutup di belakang tubuhnya, suasana aneh mulai perlahan muncul di dalam bank itu. Karena entah mengapa, beberapa pegawai tiba-tiba merasa tatapan terakhir Hasan tadi bukan tatapan orang kalah. Hasan baru beberapa langkah meninggalkan pintu bank ketika suara tawa dari dalam gedung masih terdengar samar di telinganya. Celana dan sandalnya basah oleh air bekas pel, sementara noda kecoklatan terlihat jelas di bagian bawah jaketnya. Beberapa orang yang lewat di trotoar bahkan ikut menoleh heran melihat keadaannya. Namun Hasan tidak langsung pergi. Ia berdiri sejenak di depan taman kecil dekat area parkir, sambil memandang logo besar bank yang menempel di gedung cabang itu. Bank yang dibangun ayahnya puluhan tahun lalu dengan susah payah, kini berubah menjadi tempat di mana orang dinilai hanya dari pakaian. Hasan menatap pantulan dirinya di kaca gedung. Wajahnya tetap tenang.
meski di dalam hati ada rasa kecewa yang perlahan tumbuh. Bukan karena ia disiram air kotor, tetapi karena tidak ada satupun pegawai yang merasa itu salah. Saat Hasan masih berdiri di luar, di dalam bank suasana justru semakin ramai. Rina dengan bangga menceritakan kejadian tadi kepada beberapa pegawai lain. Dia datang kayak pengemis, terus sok mau buka rekening, katanya sambil tertawa kecil. Berani banget duduk lama di depan meja kamu, sahut teller pria di sebelahnya. Satpam yang tadi berjaga di pintu ikut mendekat. Dari awal saya juga sudah curiga. Mukanya saja kayak orang mau minta sumbangan. Mereka tertawa bersama tanpa merasa bersalah sedikit pun. Keributan kecil itu akhirnya terdengar sampai ke ruang manajer cabang. Seorang pria bernama Dodi keluar dengan langkah cepat sambil merapikan jas mahalnya. Usianya sekitar 40 tahun. Tubuhnya gemuk dan wajahnya selalu terlihat angkuh. Sebagai manajer cabang, Dodi dikenal sangat keras kepada pegawai bawahan, tetapi selalu menjilat nasabah kaya demi menjaga target cabang. "Ada apa ribut-ribut?" tanyanya tajam. Rina langsung berdiri. "Tadi ada orang aneh masuk, Pak. Bikin nasabah nggak nyaman." Dodi mengernyit. "Mana orangnya?" Satpam menunjuk keluar kaca depan bank. Hasan masih terlihat berdiri di dekat taman sambil membersihkan ujung jaketnya dengan tisu. "Itu, Pak." Dodi memandang sekilas lalu mendecakkan lidah. "Kenapa dari tadi dibiarkan masuk?" "Niatnya mau ngobrol sama teller," jawab satpam. Rina terkekeh kecil. "Tapi kayaknya dia cuma cari perhatian." Dodi terlihat kesal. Hari itu memang ada beberapa nasabah prioritas yang sedang melakukan transaksi besar. Ia tidak mau suasana bank terlihat buruk hanya karena ada pria berpakaian lusuh berkeliaran di depan gedung. Tanpa berpikir panjang, Dodi langsung berjalan menuju pintu utama. Pintu kaca terbuka keras. Hasan perlahan menoleh ketika melihat seorang pria berjas menghampirinya dengan wajah tidak ramah. "Kamu yang bikin keributan di dalam?" tanya Dodi tanpa basa-basi. Hasan menatapnya tenang. "Saya hanya datang sebagai nasabah." "Nasabah?" Dodi tersenyum sinis sambil melirik pakaian Hasan yang basah. Nasabah bank ini tahu cara menjaga penampilan. Kalimat itu membuat beberapa pegawai di dekat pintu ikut tersenyum kecil. Hasan tidak terpancing emosi. Apakah penampilan menentukan hak seseorang untuk dilayani? Dodi mendekat satu langkah. Nada suaranya mulai meninggi karena merasa sedang menunjukkan wibawa di depan pegawai dan nasabah lain. "Jangan mengajari saya soal pelayanan. Saya manajer di sini." Hasan mengangguk pelan. "Kalau begitu seharusnya Anda tahu. Tindakan pegawai Anda tadi tidak benar." Wajah Dodi langsung berubah tidak suka. "Jadi sekarang kamu mau mengadu?" katanya sambil tertawa kecil. "Kamu sadar nggak? Orang-orang di dalam itu sedang bekerja. Bukan melayani orang yang datang tanpa tujuan jelas." "Saya datang dengan tujuan." "Apa? Mau pinjam uang?" sindir Dodi. Beberapa nasabah yang duduk dekat pintu mulai memperhatikan percakapan itu. Bukannya menghentikan, Dodi justru sengaja berbicara lebih keras agar semua orang mendengar. "Bank ini punya standar," lanjutnya. "Kami melayani nasabah serius, bukan orang yang datang cuma bikin suasana tidak nyaman." Hasan memandang pria itu beberapa detik tanpa bicara. Dodi salah mengartikan diamnya Hasan sebagai rasa takut. "Lihat penampilan kamu," katanya lagi sambil menunjuk pakaian Hasan yang kotor. "Kalau mau minta bantuan sosial, ada tempat lain. Jangan berdiri di depan bank dan bikin citra cabang kami jelek." Kalimat itu membuat beberapa orang tertawa kecil lagi. Seorang ibu yang sejak tadi duduk di ruang tunggu terlihat tidak nyaman mendengar ucapan manajer tersebut. Tetapi ia memilih diam. Hasan perlahan memasukkan tangan ke saku jaketnya. "Menarik," ucapnya tenang. "Apa yang menarik?" "Cara Anda berbicara kepada orang yang bahkan belum Anda kenal." Dodi mendecakkan lidah kesal. "Saya tidak perlu kenal untuk tahu kelas seseorang.
Kalimat itu membuat suasana mendadak sedikit hening. Hasan mengangkat pandangan lurus ke mata Dodi. Tatapannya tenang tetapi terasa tajam. Jadi menurut Anda, kelas manusia ditentukan dari pakaian? Kadang kenyataan memang begitu. Hasan tersenyum tipis. Kalau suatu hari Anda salah menilai orang, bagaimana? Dodi tertawa pendek. Saya sudah puluhan tahun kerja di dunia perbankan. Saya bisa membaca orang hanya dari penampilan. Hasan hampir merasa iba mendengar ucapan itu. Kesombongan memang sering membuat seseorang merasa paling benar sebelum kenyataan menghancurkannya. Di belakang Dodi, Rina berdiri sambil melipat tangan dengan wajah puas. Ia menikmati bagaimana atasannya ikut mempermalukan Hasan di depan semua orang. Pak Dodi, suruh saja dia pergi, katanya. Nasabah lain mulai terganggu. Dodi langsung mengangguk. Kamu dengar sendiri kan? Pergi sekarang, sebelum saya panggil keamanan. Hasan menatap satpam yang berdiri di samping pintu. Pria itu langsung membusungkan dada, seolah siap menyeret Hasan keluar kapan saja. Namun Hasan justru tersenyum kecil. Baik, katanya pelan. Dodi tampak puas melihat Hasan akhirnya mengalah. Nah, begitu. Jangan buang waktu kami lagi. Hasan melangkah perlahan meninggalkan area depan bank. Tetapi baru beberapa langkah, ia berhenti sebentar lalu menoleh ke arah Dodi. Pak manajer. Dodi mengangkat dagu dengan sombong. Apalagi? Hasan memandang seluruh pegawai yang berdiri di belakang pintu kaca. Saya harap suatu hari nanti Anda tidak menyesal atas cara Anda memperlakukan orang hari ini. Dodi tertawa kecil. Percaya diri sekali kamu. Hasan tidak menjawab lagi. Ia hanya mengangguk tipis lalu berjalan pergi meninggalkan bank. Dari dalam gedung, Rina memandang punggung Hasan sambil tersenyum mengejek. Untung cepat pergi, katanya. Namun entah kenapa, setelah melihat tatapan terakhir Hasan tadi, dada Dodi mendadak terasa sedikit tidak nyaman. Bukan takut, tetapi seperti ada sesuatu yang salah. Sayangnya, rasa itu kalah oleh kesombongannya sendiri. Ia sama sekali belum sadar bahwa pria yang baru saja ia hina di depan banyak orang adalah orang yang memiliki kuasa penuh untuk menghancurkan karier seluruh pegawai di cabang itu hanya dengan satu keputusan. Hasan berjalan menjauh dari gedung bank tanpa menunjukkan sedikit pun emosi di wajahnya. Langkahnya santai melewati trotoar yang mulai ramai oleh kendaraan siang hari. Celana yang masih basah oleh air bekas pel terasa dingin di kulitnya. Tetapi pikirannya justru jauh lebih sibuk memikirkan apa yang baru saja ia lihat di dalam bank. Ia tidak kecewa karena dihina. Ia kecewa karena hampir semua orang di dalam gedung itu merasa penghinaan adalah sesuatu yang wajar. Di seberang jalan, ada warung kopi kecil dengan kursi kayu sederhana menghadap langsung ke gedung bank. Hasan memutuskan duduk di sana. Dari tempat itu, ia bisa melihat jelas pintu masuk bank, area parkir, bahkan aktivitas pegawai di dekat kaca depan. Pesan apa, Pak? Tanya pemilik warung. Kopi hitam saja, jawab Hasan pelan. Pria tua pemilik warung itu tidak memandang Hasan aneh, meskipun pakaiannya kotor. Ia justru buru-buru mengambilkan segelas air putih terlebih dahulu. Silahkan diminum dulu, Pak. Hasan tersenyum kecil. Sikap sederhana seperti itu justru terasa jauh lebih manusiawi dibanding pelayanan mewah di dalam bank tadi. Ia duduk tenang sambil memperhatikan aktivitas di seberang jalan. Dari balik kaca besar bank, Hasan masih bisa melihat Rina dan beberapa teller lain tertawa sambil berbicara. Sesekali mereka melirik keluar ke arah Hasan yang masih duduk di warung. Mungkin mereka mengira pria itu terlalu malu untuk pergi jauh. Padahal Hasan memang sengaja tetap berada di sana. Ia ingin melihat lebih banyak. Tidak lama kemudian, seorang ibu tua keluar dari bank dengan langkah pelan sambil memegang buku tabungan. Hasan langsung mengenali wanita yang tadi sempat ia bantu mengambil nomor antrian. Wajah ibu itu terlihat bingung dan sedikit sedih. Hasan memperhatikan bagaimana satpam bahkan tidak membantu membukakan pintu untuk wanita tua tersebut.
Padahal beberapa menit sebelumnya ia sangat sigap melayani nasabah yang datang memakai mobil mewah. Ibu tua itu terlihat ragu sesaat sebelum akhirnya duduk di kursi dekat Hasan. "Saya sudah lama jadi nasabah di situ," katanya lirih. "Dulu pegawainya ramah. Sekarang kalau orang miskin datang, wajah mereka langsung berubah." Hasan mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. "Saya tadi cuma salah isi formulir," lanjut wanita itu pelan. "Tapi satpamnya malah marah-marah." Hasan menunduk sebentar sambil menggenggam gelas kopinya. Setiap kalimat yang ia dengar semakin membuktikan bahwa masalah di cabang itu jauh lebih buruk dari laporan yang masuk ke kantor pusat. Setelah ibu tua itu pergi, Hasan kembali memperhatikan bank dari kejauhan. Ia mulai mengingat satu persatu wajah pegawai yang tadi ada di dalam. Satpam kasar, teller yang ikut menertawakan, manajer arogan. Semuanya terekam jelas di kepalanya. Namun di tengah semua itu, Hasan juga melihat sesuatu yang berbeda. Di dalam bank, seorang cleaning service wanita paruh baya tampak keluar membawa kantong sampah. Wanita itu berhenti ketika melihat Hasan masih duduk di warung. Ia tampak ragu beberapa saat, sebelum akhirnya berjalan mendekat Dewa. "Pak," katanya pelan. Hasan mengangkat kepala. Wanita itu mengeluarkan sebungkus tisu kecil dari sakunya, lalu memberikannya kepada Hasan. "Maaf soal kejadian tadi." Hasan menerima tisu itu perlahan. "Ibu tidak perlu minta maaf. Saya malu melihatnya," kata wanita itu lirih. "Tapi saya cuma cleaning service. Saya tidak berani ikut bicara." Hasan memandang wajah wanita itu cukup lama. Dari semua orang di bank tadi, hanya wanita ini yang masih menunjukkan rasa peduli. "Siapa nama ibu?" tanya Hasan. "Siti." Hasan mengangguk kecil sambil tersenyum. "Terima kasih, Bu Siti." Wanita itu terlihat sedikit lega. "Saya cuma berharap Bapak jangan sakit hati," katanya sebelum kembali masuk ke dalam bank. Hasan memperhatikan langkah wanita itu sampai menghilang di balik pintu kaca. Lalu perlahan ia bersandar di kursi sambil menatap langit siang. Kadang sebuah perusahaan tidak hancur karena sistem yang buruk, tetapi karena manusia di dalamnya mulai kehilangan hati. Di dalam bank, suasana mulai kembali normal. Nasabah datang dan pergi seperti biasa. Namun Hasan terus mengamati bagaimana pegawai melayani mereka. Ia melihat seorang pria tua berpakaian sederhana diabaikan cukup lama oleh customer service. Sementara nasabah berpakaian mahal langsung diprioritaskan. Ia melihat satpam tersenyum lebar kepada pengusaha kaya yang turun dari mobil mewah, tetapi bersikap dingin kepada tukang ojek yang datang untuk transfer uang. Semua terlihat jelas sekarang. Dan semakin lama Hasan duduk di sana, semakin besar rasa kecewanya. Karena cabang itu ternyata sudah berubah menjadi tempat yang hanya menghormati uang dan penampilan. Tidak terasa waktu mulai sore. Matahari perlahan turun, memantulkan cahaya jingga di kaca gedung bank. Pegawai mulai bersiap pulang. Beberapa teller terlihat masih tertawa sambil membicarakan kejadian tadi. Rina bahkan tampak mempraktekkan kembali gerakan menyiram ember kepada teman-temannya, sambil tertawa keras. Hasan melihat semuanya tanpa bergerak sedikit pun. Ia tidak marah. Justru ketenangannya mulai terasa lebih mengerikan. Karena ketika seseorang yang memiliki kekuasaan besar memilih diam, biasanya ia sedang memutuskan sesuatu. Tak lama kemudian, Hasan akhirnya berdiri dari kursinya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu menekan sebuah nomor khusus. Telepon langsung tersambung hanya dalam beberapa detik. "Selamat sore, Pak Hasan." Suara seorang pria terdengar hormat dari seberang sana. Hasan memandang gedung bank di depannya sebelum menjawab tenang. "Besok pagi saya ingin seluruh sistem cabang utama dibekukan sementara." Suara di telepon langsung terdiam sesaat. "Maaf, Pak, seluruh sistem?" "Iya," jawab Hasan dingin. "Dan siapkan rapat mendadak dengan seluruh pegawai cabang." "Baik, Pak." Hasan menutup telepon perlahan. Di seberang jalan,
Pegawai bank masih tertawa tanpa sadar apa yang akan terjadi esok pagi. Mereka mengira pria sederhana yang mereka hina tadi hanyalah orang biasa yang tidak punya kuasa apa-apa. Padahal tanpa mereka sadari, keputusan Hasan barusan akan menjadi awal dari hari paling menghancurkan dalam karier mereka. Pagi berikutnya suasana kantor cabang bank itu terlihat jauh lebih sibuk dari biasanya. Sejak pukul 8, antrean nasabah sudah memenuhi ruang tunggu. Suara mesin antrean terus berbunyi. Pegawai berlalu lalang membawa berkas. Sementara beberapa teller sibuk menyalakan komputer masing-masing. Rina datang dengan wajah segar dan make up rapi seperti biasa. Ia bahkan masih sempat tertawa kecil ketika mengingat kejadian pria lusuh yang disiram air pel kemarin. Tadi malam aku cerita ke teman-teman, mereka sampai ngakak, katanya kepada teller di sebelahnya. Kasihan juga sih, jawab temannya sambil tertawa. Tapi salah sendiri datang kayak begitu. Rina tersenyum puas sambil duduk di kursinya. Baginya, kejadian kemarin hanyalah hiburan kecil di tengah rutinitas kerja yang membosankan. Di sisi lain ruangan, manajer Dodi baru keluar dari ruangannya sambil membawa kopi. Jas mahalnya terlihat rapi, wajahnya penuh percaya diri seperti biasa. Target bulan ini harus naik, katanya keras kepada beberapa pegawai. Jangan sampai pelayanan lambat. Semua langsung mengangguk patuh. Namun baru beberapa menit bank mulai beroperasi, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu teller tiba-tiba mengangkat tangan. "Pak, komputer saya error." "Restart saja," jawab Dodi santai tanpa menoleh. Tetapi beberapa detik kemudian, teller lain ikut panik. "Punya saya juga tidak bisa akses data nasabah. Pak, sistem transfer offline. Login pusat gagal." Suasana mulai berubah tegang. Suara keyboard ditekan berkali-kali terdengar di seluruh ruangan. Beberapa pegawai mulai saling memanggil dengan wajah bingung. Layar komputer mereka mendadak menampilkan notifikasi merah bertuliskan akses dibatasi sementara. Dodi langsung berdiri cepat. Apa maksudnya ini? Seorang staf IT cabang buru-buru berlari menuju meja teller sambil membawa laptop. "Tunggu Pak, saya cek dulu." Namun semakin dicek, semakin kacau situasinya. Semua akses ke server pusat benar-benar terkunci. Transaksi transfer gagal. Penarikan tunai tidak bisa diproses. Data rekening tidak dapat dibuka. Mesin antrean bahkan mulai berhenti bekerja. Ruangan yang tadi tenang mendadak dipenuhi suara panik nasabah. "Kenapa saldo saya tidak muncul? Saya buru-buru mau transfer. Ini bank atau apa sih?" Beberapa nasabah mulai berdiri sambil marah-marah. Seorang pria berpakaian formal membanting map ke meja customer service karena transaksi bisnisnya gagal total. Rina yang biasanya angkuh mulai pucat. Ia mencoba login berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama. Kenapa semuanya dikunci? Gumamnya panik. Dodi langsung menghampiri staf IT. "Cepat hubungi pusat." "Sudah Pak," jawab staf itu dengan wajah tegang. "Tapi nomor pusat sibuk terus." Keringat mulai muncul di dahi Dodi. Dalam puluhan tahun bekerja, ia belum pernah melihat seluruh sistem lumpuh mendadak seperti ini. Belum sempat suasana mereda, telepon kantor di meja customer service tiba-tiba berdering keras. Seorang pegawai mengangkatnya cepat. "Iya, selamat pagi." Wajah pegawai itu langsung berubah tegang. "Baik Pak, baik." Telepon ditutup perlahan. "Pak Dodi," katanya gugup. "Itu dari kantor pusat." "Apa katanya?" Pegawai itu menelan ludah. "Mereka bilang seluruh operasional cabang ini dibekukan sementara sampai ada pemeriksaan langsung." "Pemeriksaan apa?" bentak Dodi. Saya kurang tahu, Pak." Belum selesai keterkejutan mereka, email mendadak masuk ke seluruh komputer pegawai yang masih menyala. Judulnya membuat semua orang membeku. Pengumuman audit dan kunjungan direktur utama. Ruangan mendadak hening.
Beberapa pegawai langsung saling menatap panik. "Direktur utama mau datang," bisik salah satu teller. "Bukannya beliau hampir nggak pernah turun langsung ke cabang?" Rina perlahan menegakkan duduknya. Jantungnya mulai berdebar tidak nyaman tanpa alasan jelas. Sementara itu, Dodi buru-buru membuka email tersebut. Tangannya mulai gemetar ketika membaca isi pesan. Direktur utama bank akan melakukan inspeksi mendadak pagi ini. Seluruh pegawai diwajibkan hadir. Semua aktivitas transaksi dihentikan sementara sampai evaluasi selesai. Wajah Dodi perlahan pucat. "Kenapa mendadak begini?" gumamnya pelan. Pegawai lain mulai panik membereskan meja masing-masing. Ada yang buru-buru merapikan berkas, ada yang sibuk memperbaiki posisi duduk. Bahkan beberapa teller mulai memeriksa makeup mereka. Dodi langsung keluar mencoba menenangkan keadaan dengan wajah tegang. "Mohon tenang, ini hanya gangguan sementara." Tetapi bahkan suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Beberapa menit kemudian, 2 mobil hitam mewah perlahan memasuki area parkir bank. Semua pegawai otomatis menoleh ke arah luar kaca. 4 pria berpakaian formal turun lebih dulu dari mobil depan. Wajah mereka serius dan membawa map hitam berlogo kantor pusat. "Tim audit," bisik salah satu pegawai. Suasana bank semakin sunyi. Lalu mobil hitam paling belakang berhenti tepat di depan pintu utama. Dodi buru-buru merapikan dasinya sambil berdiri paling depan untuk menyambut direktur utama. Rina dan teller lain ikut berdiri dengan wajah tegang. Pintu mobil perlahan terbuka. Sepasang sepatu hitam mengkilap turun lebih dulu. Kemudian, seorang pria keluar dengan jas gelap rapi dan wajah tenang yang sangat familiar. Dalam hitungan detik, warna wajah Rina langsung hilang. Tangannya gemetar hebat. Mulut Dodi terbuka perlahan tanpa suara. Karena pria yang baru turun dari mobil mewah itu adalah Hasan. Pria yang kemarin mereka hina. Pria yang mereka usir. Pria yang disiram air bekas pel di depan seluruh nasabah. Kini berjalan perlahan menuju pintu bank sebagai direktur utama pemilik seluruh perusahaan itu sendiri. Suasana di dalam bank mendadak berubah menjadi sunyi mencekam. Tidak ada lagi suara keyboard, tidak ada lagi obrolan pegawai, bahkan antrean nasabah yang sejak tadi ribut perlahan ikut terdiam ketika melihat ekspresi para karyawan bank mendadak pucat. Hasan melangkah turun dari mobil dengan tenang. Jas hitam yang dikenakannya terlihat rapi dan mahal. Rambutnya tertata sempurna, sangat berbeda dengan penampilan lusuhnya kemarin. Namun wajah itu tetap sama. Tatapan mata yang tenang itu juga sama. Dan justru karena itulah rasa takut mulai menjalar ke seluruh ruangan. Rina mundur selangkah tanpa sadar. "Tidak mungkin," gumamnya lirih. Tangannya mulai dingin. Napasnya terasa berat ketika mengingat ember air kotor yang ia siramkan kemarin tepat ke pria yang kini berjalan memasuki bank sebagai direktur utama. Di samping Hasan, beberapa petinggi kantor pusat ikut masuk sambil membawa map evaluasi. Seluruh pegawai langsung berdiri tegak penuh ketegangan. Manajer Dodi yang tadi paling keras menghina Hasan kini terlihat seperti kehilangan darah di wajahnya. Senyum palsu mencoba muncul di bibirnya tetapi gagal total. Selamat datang, Pak Hasan," katanya terbata-bata. Hasan berhenti tepat di depan pintu masuk. Tatapannya perlahan menyapu seluruh ruangan. Satpam yang kemarin menghalangi dirinya kini berdiri kaku seperti patung. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Ia bahkan tidak berani mengangkat kepala. Hasan memandang pria itu beberapa detik sebelum akhirnya berjalan masuk tanpa menjawab sapaan Dodi. Suara langkah sepatunya terdengar jelas di lantai bank yang mendadak terasa sangat sunyi. Beberapa nasabah mulai berbisik pelan. Itu direktur utamanya. Yang kemarin dihina itu? Ya Tuhan. Hasan berjalan melewati meja teller satu persatu. Tidak ada satupun pegawai yang berani duduk. Semua berdiri tegang sambil menundukkan kepala. Saat melewati meja Rina,
Hasan berhenti. Rina langsung menelan ludah keras. Ember bekas pel yang kemarin digunakan ternyata masih berada di sudut dekat meja teller. Hasan melirik ember itu sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Rina. Wanita itu hampir tidak sanggup menatap balik. "Pak, saya..." Suaranya bergetar. Tetapi Hasan tidak langsung menjawab. Ia justru memandang name tag di dada Rina dengan tenang, seolah sedang memastikan sesuatu. "Rina?" ucap Hasan pelan. Jantung wanita itu terasa jatuh. Ia masih ingat jelas bagaimana Hasan menyebut namanya kemarin setelah disiram air kotor. Saat itu ia menganggap ucapan Hasan tidak penting. Sekarang kalimat itu justru terasa seperti ancaman yang menghantui kepalanya semalaman. "Maafkan saya, Pak," katanya cepat dengan wajah pucat. "Saya benar-benar tidak tahu kalau Bapak..." "Kalau saya apa?" potong Hasan tenang. Rina langsung diam. Hasan menatapnya tanpa emosi. "Kalau saya direktur utama, baru saya pantas dihormati." Tidak ada yang berani menjawab. Ruangan terasa semakin sesak. Hasan kemudian berjalan lagi menuju tengah ruangan. Ia berdiri tepat di area. Untuk pertama kalinya sejak datang, nada suaranya berubah dingin. Menyiram nasabah dengan air kotor di depan umum, menurut Anda masalah kecil? Dodi langsung membeku. Mempermalukan seseorang karena pakaian lusuh itu kecil? Lanjut Hasan. Mengusir orang tanpa tahu siapa dia juga kecil. "Pak, saya bisa jelaskan." "Saya tidak butuh penjelasan." Hasan memotong lagi dengan suara datar. "Saya melihat semuanya sendiri." Kalimat itu langsung membuat Dodi kehilangan kata-kata. Di sudut ruangan, Satpam mulai gemetar hebat. Ia ingat jelas bagaimana dirinya menertawakan Hasan di depan pintu kemarin. Sementara itu, para nasabah yang masih berada di bank mulai memperhatikan dengan serius. Beberapa bahkan merekam diam-diam menggunakan ponsel. Hasan lalu berjalan perlahan menuju kursi tunggu tempat ia duduk kemarin. "Di kursi ini, saya duduk cukup lama," katanya sambil menyentuh sandaran kursi. "Saya melihat bagaimana pegawai di sini memilih melayani orang berdasarkan penampilan. Tidak ada bantahan, karena semuanya memang benar." Hasan kemudian menatap seorang customer service wanita yang kemarin ikut tertawa. "Anda?" katanya singkat. Wanita itu langsung pucat. "Kemarin Anda tertawa ketika saya dihina." Wanita itu gemetar. "Maaf, Pak." Hasan tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan ke teller pria di meja sebelah. "Dan Anda juga." Pria itu langsung menunduk ketakutan. Satu persatu Hasan mengingat wajah mereka semua. Tidak ada yang lolos dari pengamatannya kemarin. Karena sejak awal, Hasan memang sengaja diam untuk melihat siapa saja yang masih memiliki hati dan siapa yang hanya pandai tersenyum kepada orang kaya. Di tengah suasana tegang itu, cleaning service bernama Bu Siti terlihat berdiri paling belakang sambil menunduk guguk. Hasan langsung melihat wanita itu. Tatapan Hasan akhirnya sedikit melunak. "Ibu Siti," panggilnya. Wanita itu kaget, lalu buru-buru maju. "Iya, Pak." Hasan tersenyum kecil. Kemarin, hanya ibu yang masih menganggap saya manusia. Seluruh ruangan langsung terdiam lebih dalam. Bu Siti terlihat bingung dan takut. "Saya cuma kasihan melihat Bapak waktu itu." Hasan mengangguk pelan. Dan itu lebih berharga daripada semua senyum palsu di ruangan ini. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras bagi seluruh pegawai. Rina mulai menangis pelan. Make up di wajahnya mulai berantakan karena air mata. "Pak Hasan, saya mohon beri saya kesempatan." Hasan memandangnya cukup lama. "Kemarin saya juga datang meminta kesempatan untuk dilayani dengan baik." Rina langsung terdiam. Ia sadar
Tidak ada lagi alasan yang bisa membela dirinya. Seluruh ruangan kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Namun semuanya sudah terlambat. Karena pria yang kemarin mereka hina habis-habisan ternyata bukan orang miskin biasa, melainkan pemilik kekuasaan tertinggi di tempat itu. Dan pagi itu, seluruh pegawai mulai sadar bahwa satu kesalahan karena kesombongan bisa menghancurkan karir mereka dalam sekejap. Ruangan aula kecil di lantai 2 bank pagi itu dipenuhi suasana yang sangat tegang. Seluruh pegawai duduk berjajar rapi tanpa berani banyak bicara. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi wajah sombong seperti kemarin. Semua orang tampak pucat sambil menunggu keputusan Hasan. Di depan ruangan, Hasan berdiri dengan tenang, ditemani beberapa petinggi kantor pusat. Sebuah layar besar sudah menyala di belakangnya. Manajer Dodi duduk paling depan dengan tangan saling menggenggam kuat. Sementara Rina terlihat terus menundukkan kepala sejak tadi. Tak satu pun berani menatap Hasan secara langsung. Hasan memandang seluruh ruangan beberapa detik sebelum akhirnya bicara. Saya membangun bank ini bukan untuk melayani orang kaya saja. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa berat. Bank ini berdiri untuk semua orang. Untuk pedagang kecil, tukang ojek, pensiunan, ibu rumah tangga, bahkan orang yang mungkin datang hanya dengan sandal sederhana. Ruangan tetap sunyi. Namun kemarin, lanjut Hasan, saya melihat sendiri bagaimana sebagian besar pegawai di cabang ini memperlakukan manusia berdasarkan penampilan. Dodi perlahan menelan ludah. Hasan memberi isyarat kepada salah satu staf kantor pusat. Dalam hitungan detik, layar besar di belakangnya mulai memutar rekaman CCTV dari hari sebelumnya. Wajah seluruh pegawai langsung berubah tegang. Video pertama memperlihatkan Hasan dihalangi satpam di pintu masuk. Suara satpam terdengar jelas. Kalau mau minta bantuan sosial, bukan di sini tempatnya. Beberapa pegawai langsung menunduk malu. Video berikutnya memperlihatkan Hasan duduk di kursi tunggu, sementara beberapa teller menertawakannya diam-diam. Kemudian, rekaman paling membuat suasana membeku muncul di layar. Rina terlihat mengambil ember berisi air bekas pel, lalu menyiramkannya ke arah Hasan di depan banyak orang. Suara tawa beberapa pegawai terdengar jelas dari rekaman itu. Rina langsung menangis menutup wajahnya. "Cukup, Pak. Tolong," katanya terisak. Namun Hasan tidak menghentikan video. Ia membiarkan semua orang melihat wajah asli mereka sendiri. Karena kadang manusia baru sadar kesalahannya ketika dipaksa melihat perbuatannya dari sudut pandang orang lain. Setelah rekaman selesai, ruangan menjadi sangat hening. Hasan mematikan layar perlahan lalu memandang seluruh pegawai satu persatu. "Kalian tahu apa yang paling mengecewakan?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. "Bukan karena saya dihina." Tatapan Hasan berhenti pada Rina. "Bukan karena saya disiram air kotor." Lalu pandangannya beralih kepada Dodi. "Tetapi karena tidak ada satupun dari kalian yang mencoba menghentikannya." Kalimat itu terasa menghantam seluruh ruangan. Beberapa pegawai mulai menangis pelan karena sadar mereka memang hanya diam saat penghinaan terjadi. Hasan berjalan perlahan ke tengah ruangan. "Kesombongan tidak muncul tiba-tiba," katanya tenang. "Kesombongan tumbuh ketika seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain." Ia berhenti tepat di depan Dodi. Dan Hasan kemudian membuka sebuah map hitam dari kantor pusat. Mulai hari ini, saudara Dodi resmi diberhentikan dari jabatan manajer cabang. Wajah Dodi langsung pucat total. Beberapa pegawai menutup mulut kaget, meski sebenarnya sudah menduga keputusan itu akan datang. Dan untuk teller atas nama Rina, lanjut Hasan tenang. Anda juga resmi diberhentikan dari seluruh aktivitas operasional bank. Rina langsung menangis semakin keras. "Pak,
Saya mohon, saya masih punya keluarga. Hasan memandangnya tanpa marah. Kemarin, saat mempermalukan orang lain di depan umum, apakah Anda memikirkan perasaan keluarganya? Rina tidak mampu menjawab. Tangannya terus gemetar di atas pangkuan. Hasan lalu membacakan beberapa nama pegawai lain yang ikut menertawakan dan menghina nasabah. Ada yang mendapat surat peringatan berat, ada yang dipindahkan, dan ada yang langsung dinonaktifkan sementara untuk evaluasi. Satu persatu wajah pegawai berubah penuh penyesalan. Namun Hasan belum selesai. Ia kembali berdiri di depan seluruh ruangan sambil menarik napas pelan. Saya ingin kalian mengingat satu hal. Seluruh mata perlahan tertuju kepadanya. Jabatan tidak membuat seseorang lebih mulia. Ruangan benar-benar sunyi. Uang juga tidak. Hasan melanjutkan dengan suara tenang tetapi menusuk. Kalau hati kalian kosong, seragam rapi dan meja mewah tidak akan membuat kalian terlihat terhormat. Beberapa pegawai mulai menangis lebih keras. Karena untuk pertama kalinya mereka sadar bahwa selama ini mereka terlalu sibuk menjaga penampilan, hingga lupa menjaga sikap. Hasan kemudian memanggil satu nama. Bu Siti. Cleaning service Parubaya itu langsung kaget, lalu berdiri gugup dari kursinya di belakang Kaniapa. Hasan tersenyum kecil. Kemarin hanya ibu yang masih menunjukkan empati ketika semua orang memilih diam. Bu Siti terlihat bingung. Saya cuma tidak tega melihat Bapak diperlakukan begitu. Hasan mengangguk pelan. Dan justru karena itu, ibu lebih pantas dihormati daripada sebagian besar orang di ruangan ini. Seluruh pegawai langsung menunduk malu. Hasan lalu menyerahkan sebuah map kepada Bu Siti. Wanita itu membukanya perlahan dengan tangan gemetar. Matanya langsung membesar. Itu surat apa, Pak?